Yeay kembali lagi bersama saya Kato, masih bukan nama sebenarnya teman-teman. Yaps, kembali lagi bersama saya, orang yang tidak tulis skrip sama sekali untuk video ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di konten NHGS, dimana di sini gue akan ngomongin hal yang gue suka, mulai dari anime, film, manga, atau apapun itu teman-teman. Bahkan kalau gue mau curhat di sini boleh-boleh aja teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, gue akan kembali ngebahas manga setelah bermiliar-miliar tahun, setelah bertahun-tahun, berbulan-bulan, berdetik-detik, bermenit-menit gue nggak bahas manga ya. Karena kalau nggak salah gue baru satu kali deh bahas manga di NHGS ini, atau bisa bilang di konten inilah. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas manga yang gue udah baca beberapa kali, dan ini benar-benar manga yang benar-benar bagus sampai gue nggak buat skrip, ya kan? Gue nggak buat sama sekali skrip di sini, nggak ada buku sama sekali gue catat-catat apa yang gue mau bahas. Benar-benar gue di sini gue cuma tahu judulnya ini manga, dan benar-benar gue berani banget bawain ini secara langsung aja dan secara natural, dan gue memanfaatkan otak kecil gue untuk membuat banyak kata demi konten ini. Makanya subscribe teman-teman. Wadaw didau, mungkin teman-teman penasaran manga apakah ini. Ini adalah manga yang berjudul ini, judulnya sumpah pak lucu dan keren sih judulnya sini. Kimi no Koto ga Dai 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 Sukina 100 ni no Kanojo. Nah, untuk manga ini ya kan bisa dibilang ini kan manga, bisa dibilang ini adalah manga komedi harem kalau genrenya itu kalau saya baca, dan gue belum tahu banget apakah genrenya ini itu tadi cuma dua atau tidak, dan ya itu intinya begitulah. Di sini kita akan bahas dulu dari segi harem manga ini ya. Dari segi harem pada manga Kimi ga Dai Dai Koto ni 100 ini bodo amat bagaimana tadi judulnya begitu panjang. Dari segi harem ini benar-benar harem yang dihiperbolakan gitu loh teman-teman ya. Apa itu dihiperbolakan teman-teman? Kalau nggak salah itu ya, seingat saya pada saat saya SMP, hiperbola itu artinya melebih-lebihkan teman-teman ya. Artinya itu hiperbola, melebih-lebihkan kalau nggak salah ya teman-teman. Tapi kalau salah silahkan komen di bawah teman-teman, silahkan benarkan saya karena saya orang yang biasa salah juga. Nah, tadi gue bilang ini adalah harem yang dihiperbolakan. Saya kasih tahu dulu ya. Ini di sini gue kan di sini sebagai orang yang suka banget sama anime harem, dan gue udah banyak banget nonton anime harem, dan kalau bisa dibilang gue udah baca lumayan, nggak terlalu banyak tapi lumayan ada lah gue baca manga-manga harem. Tapi Kimi ga Dai Koto ga Dai Dai Suki ini benar-benar manga yang haremnya ini benar-benar luar biasa masif teman-teman, benar-benar dihiperbolakan, benar-benar dilebih-lebihkan daripada anime manga yang pernah gua nonton teman-teman, dan gua pernah baca teman-teman. Kenapa? Karena begini, nah itu kan anime harem biasanya itu kan anime harem cuma ya lu tau lah, satu laki-laki banyak cewek yang mengelilinginya lah ya, seperti begitulah ya. Ada mungkin haremnya cuma 3 cewek, 4 cewek, 5 cewek, atau yang paling banyak yang pernah gue lihat itu ada di animenya Tulokbru lah, ada juga yang di anime yang High School DxD lumayan banyak ya haremnya itu, nggak tahu juga. Dan ada juga manga yang katanya itu kalau nggak salah saya pernah dengar rumoritis manga yang satu dunia haremnya, karena dia cuma di situ laki-laki. Nah itu saya nggak tahu, itu saya nggak baca itu ya. Jadi di sini ya intinya harem itu biasanya cuma ya paling standar 5 gadis lah yang mengincar tokoh utamanya. Tapi di manga ini Kimi no Koto ga Dai 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 Suki ni 100 ni no Konojo ini, gue yakin autor dari manga Kimi ga Dai Dai Suki ini benar-benar ingin tokoh utamanya ini ya kan berpacaran dengan 100 cewek teman-teman. Bayangkan 100 cewek. Biasanya gue cuma lihat itu harem cuma 5 lah ya paling standar, ini 100 ya kan. Dan benar-benar dibuktikan teman-teman ya, benar-benar dihiperbolakannya ini benar-benar dibuktikan gitu loh. Karena baru beberapa chapter ini sudah loh, kok tiba-tiba 10 haremnya ini kan, baru belum cukup 50 chapter saya baca cuma sudah 50 cewek yang suka sama tokoh utama. Sudah 50, sudah 100, sudah 10 cewek yang suka dengan tokoh utamanya teman-teman. Bayangkan gitu loh. Wow, belum cukup 50 chapter. Bayangkan kalau sudah 100 chapter lebih. Mungkin udah 80-an cewek gitu loh. Dan tadi udah gue turun bener-bener 80-an cewek, ataupun mungkin udah 100 atau mungkin lebih dari 100 ini di anime ini ya kan. Karena
saya suka sekali. Heremnya bener-bener dihiperbolakan, yang mana satu di sini setiap chapter ya, bayangkan ya kan, setiap arc atau bisa dibilang baru chapter yang dapat cewek ya kan, barusan chapter 15 dapat cewek ya, dapat cewek sama tokoh utamanya ini, tiba-tiba di chapter selanjutnya ataupun bisa dibilang di chapter 17 itu udah dapat cewek lagi tokoh utamanya. Benar-benar saya mau tabok, ini tokoh utamanya nih kok saya nggak bisa seperti Anda gitu loh. Dan gue kasih tahu lagi di sini ya kan, saking bagusnya ini haremnya, semua cewek ada gitu loh, semua jenis cewek ada, mulai dari milf, loli, pecinta masokis, ada yang hyper mohon maaf ya, hyper seks, dia ada juga yang wow benar-benar sih, ada sundere, kudere, semuanya cewek. Kayaknya ini autornya benar-benar pengen buat tokoh utamanya ini memiliki harem semua cewek, semua jenis cewek teman-teman ya kan, jadi cewek yang normal sampai yang tidak normal gitu, mungkin kayak begitu ya. Karena saya udah baca yang versi bahasa Inggrisnya, dan ya lu tau lah, nge-pirate lah ya versi bahasa Inggrisnya, ada cewek yang unik lagi di manga ini, dan I love it ya kan. Ya kan setiap chapter kayaknya gue bisa bilang ini kok setiap chapter dapat cewek terus nih. Tapi mohon maaf, ceritanya nggak ngepaksain teman-teman. Ceritanya itu nggak kayak ngepaksa bisa kayak gue harus dapat cewek lagi nih, kayak cewek lagi, nggak seperti itu teman-teman. Ini manganya benar-benar gue suka, dan intinya gue benar suka dan benar-benar gue rekomendasikan bagi lo yang menyukai manga harem tapi yang nggak tradisional begitu loh. Karena bisa dibilang manganya anime ini, apa bisa dibilang ini haremnya anime ini, haremnya manga ini bisa dibilang unik dan benar-benar keren teman-teman. Bayangkan itu teman-teman ya, saya suka sekali sih, banyak jenis ceweknya, milfnya ada, semuanya ada. Benar-benar suka ya teman-teman ya. Nah, kita masuk di sini di bagian kedua, yaitu adalah bagian komedi pada manga Kimi ga Nakoto ga Daisuki ini. Kan tadi gue udah bahas faktor haremnya, kenapa gue bisa suka haremnya. Nah, di sini gue akan masuk di faktor komedinya, yang benar-benar komedinya pada anime ini juga bisa dikatakan dihiperbolakan ya kan. Bayangkan teman-teman, komedi yang dihiperbolakan teman-teman ya kan, komedi romans yang standarnya udah lucu tapi dipukul langsung jadi lucu sekali gitu loh, lucu jadi lucu sekali teman-teman. Bayangkan gue beli Oreo teman-teman ya kan, gue tuh benar-benar suka sekali komedinya anime ini, dimana dihiperbolakannya ini bagus teman-teman, yang nggak lebay-lebay amat ya. Dan bisa dibilang banyak parodi-parodi di pada anime ini, pada manga ini banyak banget parodi-parodi yang ya ada super saya lah tiba-tiba, dan iya komedinya itu referensi autornya ini benar-benar luas. Dan manga ini tiba-tiba itu bisa jadi action teman-teman. Bayangkan tiba-tiba jadi action, entah dari mana tiba-tiba kok jadi action ini manga ya kan. Benar-benar lucu sekali ini manga ya kan. Tadinya kok wah ini harem nih, ecchi nih ya, lumayan ya, lumayan. Tiba-tiba jadi action gitu loh, tiba-tiba satu dunia lah yang bermasalah. Tiba-tiba ini manga keren sekali sih kalau masalah komedinya ya kan, benar-benar dihiperbolakan dengan sangat baik, dimanfaatkan dengan sangat baik, komedinya pas banget untuk sampai chapter apa ya, terbarunya mungkin yang disub sama orang Indonesia. Mohon maaf saya bacakan karena saya nggak tahu apakah ini bisa masuk di Remedia Indonesia atau tidak. Dan gue udah baca, dan yes, ini sih komedinya ini kalau bisa dibilang sih ini Gintama ya, mohon maaf mungkin agak sedikit lebih kata-kata gue, Gintama tapi versi manga romans gitu loh, dimana sesuatu yang dihiperbolakan itu benar-benar bagus ya kan. Yang tadinya standarnya itu kayak ya begini doang ya kan, lucu ya lucu, manganya udah lucu, tapi pada Kimi ga Daisuki ini dihantam lagi, dipukul lagi dengan apa ya, bisa dibilang dengan otaknya ini, sang autornya ini benar-benar mungkin dia ini komedi dia mungkin stand up komedi ya kan, suka banget pakai teknik hiperbola begitu loh kalau nggak salah ya. Ada teknik kayaknya nggak salah di stand up komedi itu ada teknik yang dihiperbolakan. Dan mohon maaf teman-teman, di sini saya keringat sekali dan di sini panas sekali ya. Aduh, dari segi komedi gue nggak bisa cari celahnya ini sih, komedinya sih gue benar-benar suka. Terkadang ya agak sedikit aneh, tapi gue suka anehnya ya kan, kayak loh kok begini ya kan, kok tiba-tiba komedinya kayak begini gitu loh, kok
dari mana komedinya ini berasal? Tiba-tiba kok lucunya kayak begini. Kenanya lucunya ini ya kayak agak aneh, tapi gua suka, ya kan? Dihiperbolakan. Kunci pada anime Kimi ga Dai Daisuke ini anime manga, maksud saya dari manga Kimi ga Dai Kotoga apalah tadi itu judulnya ya teman-teman. Ini adalah hiperbola. Harem yang dihiperbolakan, komedi yang dihiperbolakan. Benar-benar anime ini lebay, tapi lebaynya bagus dalam artian positif. Tidak aneh, tapi bagus. Jadi kesimpulannya teman-teman, bagi kamu yang mencari manga, ya kan, mencari manga yang benar-benar kualitasnya ini benar-benar setara dengan level-level Gintama. Mungkin gua agak sedikit lebay, komedinya agak setara dengan levelnya Gintama, dan haremnya ini benar-benar masif, benar-benar banyak banget haremnya kan. Benar-benar autornya ini udah bisa dibilang dia buat jalan untuk 100 pacar mungkin ya. Saya nggak tahu ke depannya apakah memang akan berakhir di 100 pacar ataupun tiba-tiba akhirnya dari manga ini adalah dia nikahi semua begitu loh ya. Aneh juga ya kalau dia nikah 100 cewek gitu. Tapi keren juga tuh kalau ada manga seperti itu ya, 100 cewek. Kayaknya menarik sih kalau misalnya itu terjadi ya. Dan gue harap manga ini diadaptasi jadi anime. Tolong gitu loh, manga ini diadaptasi jadi anime ya kan. Tapi kayaknya sih ini mati di budget seiyu sih, ini si anime sih mati di budget seiyu pak. Kalau teman-teman baca manga Kimi ga Dai Daisuke ini, itu mohon maaf, saya pusing baca ya. Saking banyaknya tuh teks teman-teman. Karena udah sekarang kalau nggak salah, kalau dihitungin tuh mungkin udah lebih dari 10 cewek gitu loh yang pacaran sama tokoh utamanya gitu loh. Dan lagi di sini nggak ada namanya perang waifu, nggak ada perang yang merebutkan tokoh utamanya secara apa ya, bisa dibilang ya kayak secara tidak sehat. Karena kalau nggak salah di sini keluarga Rentaro ya, tokoh utamanya namanya Rentaro, dan itu benar-benar diusung keluarga Rentaro ya. Jadi kayak ceritanya kayak keluarga aja ini anime, kayak ya keluarga yang menyukai satu orang ya kan satu laki-laki di banyaknya cewek gitu loh ya. Benar-benar inilah asik lah ini manga lah. Gua udah tadi benar-benar dan ya masjid juga radionya udah bunyi. Gua harus akhiri video ini karena ya seperti biasa jangan lupa ibadah teman-teman ya. Jadi manga ini gue sangat rekomendasikan bagi kamu yang mencari anime harem yang dihiperbolakan dan komedi yang dihiperbolakan. Gue hanya mau bilang salam damai dan jangan lupain gue. Gue nggak tahu ini apakah ini kan menjadi manga bukan manga konten NHGS Lite atau enggak, tapi karena ini sudah lebih 15 menit ini teman-teman ya. Jadi jangan lupa di subscribe channel ini. Wadaw.